Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu semua. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya dengan Nelly dari PT Pelita Promo Internusa mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta dan para pengunjung acara Refrigeration and HVAC Indonesia dan IISM Cold Chain Online Expo di hari kedua ini yang akan berlangsung sampai dengan Sabtu esok hari 12 Desember 2020. Bapak dan Ibu dapat mengikuti online expo ini secara lengkap melalui aplikasi dan juga website kami. Bapak Ibu dapat menjelajah fitur-fitur kami seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di sebelah kanan layar. Dan untuk sesi kita saat ini merupakan salah satu dari fitur technical presentation yang akan menghadirkan pembahasan teknologi dan pengaplikasiannya secara teknis oleh para eksibitor kami. Acara technical presentation ini akan berlangsung dari jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Dan Bapak Ibu dapat melihat seluruh jadwal live presentation di aplikasi dan juga website kami. Hari ini akan hadir Bray Air MSDN BHD Indonesia Representative Office. Ada dari Micropor dari perusahaan dari Turki, kemudian ada PT GRI Electric Appliances Indonesia. Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung dengan mengajukan pertanyaan di setiap sesi kepada setiap peserta. Silakan mengajukan pertanyaan di box Q&A dengan mengikuti format pertanyaan yang sudah kami sediakan. Oke, kita sambil menunggu Bapak Maulana hari ini akan mengisi sesi pertama pagi ini. Kita sambil menunggu Pak Maulana. Halo Pak Maulana. Halo. Selamat pagi Pak. Halo. Selamat pagi, apa kabar Pak Maulana? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya Pak. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk 1 jam ke depan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung dimulai nih. Ya, silakan langsung dimulai Pak Maulana. Oke, ya. Dan mungkin ada juga dari luar. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyediakan slot untuk kami untuk menyampaikan mengenai teknologi yang mungkin ada dan berkembang, khususnya ada di Bray Air itu sendiri. Nah, temanya cukup menarik, Bu, karena teman-teman semua, karena tema ini merupakan salah satu output yang pada akhirnya akan memberikan benefit tersendiri untuk kita sebagai pengguna, baik secara end user atau secara engineering, baik kontraktor atau konsultan. Hal-hal yang akan disampaikan ini akan menjadi salah satu mungkin referensi bisa dipakai di Indonesia. Nah, complete solution for air quality improvement itu sendiri sebenarnya lebih mengarah ke bagaimana kita mengejar nilai-nilai EIQ atau indoor air quality. Equipment apa saja yang harus disiapkan terhadap parameter-parameter yang ada di udara seperti itu. Oke. Ini saya langsung share screen, Bu ya. Silakan Pak. Oke. Ya, sudah ada, Bu? Ya, sudah kelihatan cukup jelas Pak. Silakan dilanjutkan. Oke. Jadi kami adalah dari Bray Air. Kami adalah perusahaan yang sebenarnya fokus pada teknologi desiccant dehumidifier. Kami sudah berkembang dan sudah cukup lama, khususnya di Indonesia sendiri, barang-barang kami sudah tersebar cukup banyak dan populasinya cukup banyak di Indonesia. Dan kami memfokuskan diri sebenarnya lebih ke arah treatment tata udara di sisi humidity-nya, gitu kan. Jadi bagaimana udara dari sisi humidity itu bisa kami kontrol. Nah, sekilas tentang Bray Air itu sendiri, kami sekarang sudah 55 tahun, ya. Jadi kami sudah berdiri sejak 55 tahun dan merupakan salah satu leader di dehumidifikasi, gitu kan, di teknologi dehumidifikasi.
pada secara historinya kami sendiri itu awal mulanya ada dari USA, ya kan, dari Amerika. Kemudian di tahun 1964, kemudian kami juga ada pabrik di India. Kemudian pada 91 kami punya ada perwakilan di Malaysia, dan untuk di Indonesia sendiri itu kami adalah perwakilan di Indonesianya gitu ya. Jadi representatif office dari Malaysia. Jadi kami di bawah naungan Malaysia saat ini. Kemudian di Cina juga kami ada, kemudian di Switzerland, kemudian di Brazil gitu kan ya. Jadi barang kami sudah cukup luas ya, cangkupannya tidak hanya di Indonesia saja. Oke, dan barang kami tadi sudah terinstal hampir di 80 negara ya. Kemudian total pekerjanya lebih dari 1.300 ya, tim yang ada di kami. Kemudian regional centernya itu ya, pusatnya ada di Gurgaon, India, kemudian di Shanghai di Cina, dan ada di Uni Arab Emirates gitu kan, kemudian ada di Brazil, ada USA, Kuala Lumpur, dan lain sebagainya. Ini beberapa fasilitas yang kami miliki. Ini hanya sekilas saja ya. Oke, sesuai dengan tema yang akan dibahas kali ini, yaitu mengenai tadi adalah total solution ya. Artinya semua masalah-masalah yang ada di dalam ruangan, seperti adanya tingkat humidity yang tinggi, kemudian ada banyaknya partikel di dalam ruangan, konsumsi energi yang sangat tinggi di dalam ruangan, kemudian ada lagi yang kaitannya dengan kurangnya fresh air yang masuk ke dalam ruangan. Nah, hal-hal tersebut merupakan salah satu turunan dari permasalahan yang ada di dalam ruangan, atau istilahnya hal-hal tersebut tidak menunjang untuk terwujudnya indoor air quality. Nah, untuk menunjang bagaimana indoor air quality ini lahir gitu kan, atau tercipta, maka kita perlu memberikan treatment gitu kan. Nah, kami Bray Air Engineering Specialist khusus untuk treatment udara gitu ya, dari segala segmen, baik dari tadi sisi cooling, sisi dehumidifikasi, filtrasi, dan lain sebagainya kami lengkap. Makanya tema yang disampaikan hari ini adalah tentang total solution, artinya solusi untuk mengatasi semua permasalahan itu, atau peralatan apa saja sih yang kami miliki untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Nah, oke, jadi di dalam ruangan atau misalnya di pabrik, di office, kemudian di sekolah, di mall misalnya, dan sebagainya, ada banyak kendala di udara yang cukup merugikan kita. Nah, karena tadi Bray Air fokus bisnis utamanya adalah tentang dehumidifikasi, maka poin pertama kita akan membahas bagaimana menekan tingkat humidity yang ada di dalam ruangan tersebut dengan alat apa, seperti itu ya. Nah, beberapa kerugian yang timbul akibat humidity yang tinggi, yang pertama itu adalah tingginya korosi terhadap benda-benda yang terbuat dari logam gitu ya. Jadi dengan humidity yang tinggi, misalnya ada konstruksi yang terbuat dari besi gitu kan ya, karena tingkat humidity-nya tinggi, jadi lifetime daripada besi yang digunakan itu juga jadi berkurang. Artinya korosif perlahan dimakan waktu, karena lingkungan yang tempat di mana konstruksi itu ada, humidity-nya tinggi, otomatis itu cukup merugikan kita. Yang kedua, dengan adanya humidity yang tinggi, karakter-karakter produk seperti contohnya simpelnya ada gula gitu kan ya, kemudian ada tepung, kemudian ada powder-powder yang ada di farmasi. Jika misalnya humidity-nya tidak dikontrol, maka materialnya akan rusak, karena karakter daripada misalnya powder yang memiliki sifat higroskopik, ketika humidity-nya tinggi otomatis tanpa di treatment humidity-nya, maka akan terjadi kerusakan karakter dari material itu sendiri, dan itu jelas merugikan dari segala aspek, dari sisi ekonomi, dari sisi efisiensi waktu dan sebagainya. Kemudian dengan tingginya humidity, maka aktivitas mikroba itu akan naik seperti itu. Ya, jangankan ya bakteri atau virus gitu kan ya, manusia aja bisa hidup ditunjang karena adanya kandungan, karena adanya air gitu ya. Jadi air itu bisa dibilang simbol kehidupan, bukan hanya untuk kita. Ternyata untuk aktivitas mikroba pun air itu adalah sumber kehidupan juga gitu kan ya. Makanya level yang dibutuhkan oleh mikroba itu tidak seperti level manusia yang airnya udah terbentuk jadi aja gitu ya, air bisa diminum, bisa dipakai mandi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk aktivitas mikroba, latent humidity atau kandungan uap air di udara itu menunjang untuk aktivitas mereka.
Jadi jangan salah, di udara itu ternyata ada konstruksi khusus yang membangun karakter udara itu sendiri. Jadi kenapa udara itu bisa kita katakan lembab, kenapa udara itu bisa dikatakan dingin, panas, kemudian kering, itu ada karakter yang menunjangnya gitu ya. Jadi ketika sekarang ketika udara kering berarti kandungan uap airnya nggak ada. Artinya aktivitas mikroba tidak bisa bertahan lama ketika humidity-nya rendah seperti itu. Dan kebalik, kalau misalnya udara karakter humidity-nya tinggi, maka mikroba akan senang untuk hidup di lingkungan yang tinggi seperti itu. Nah, ini salah satu alasan kenapa dehumidifikasi atau kontrol humidity itu sangat penting karena sangat menunjang di segala aspek. Apalagi negara kita Indonesia adalah negara yang tropis. Artinya tropis itu cuaca di luar, kemudian tingkat humidity-nya sangat tinggi. Nah, jadi ada kandungan uap air sebanyak 24 gram per kilogram rata-rata kandungan uap air di luar. Ya, jadi maksudnya 24 gram per kilogram itu ada sebanyak 24 gram kandungan uap air dalam 1 kilogram udara. Nah, itu penting. Itu penting untuk kita pahami karena sejauh ini orang memahami humidity itu dengan simbol RH. Sebenarnya yang kita kontrol itu adalah absolute humidity, bukan relative humidity. Karena relative humidity itu hanya konsekuensi dari level kandungan uap air terhadap suhunya, gitu ya. Jadi yang perlu kita kontrol sebenarnya adalah absolute humidity-nya, atau dalam satuannya adalah gram per kilogram tadi, atau grain per pound, atau total latennya bisa kita sering sebut dengan kilogram per hour. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua, bagaimana kita memahami tentang perbedaan antara relative humidity dengan absolute humidity dan kaitannya terhadap suhu. Ya, jadi suhu itu sangat mempengaruhi terhadap relative humidity, terhadap level kandungan uap air di wadah itu, gitu kan ya. Kalau saya asumsikan secara sederhana untuk memahami ini, gitu kan ya, untuk membedakan atau kaitannya antara suhu, kemudian absolute humidity, kemudian relative humidity itu seperti apa? Simple. Saya misalnya gini, punya gelas. Saya punya gelas, saya asumsikan gelas itu adalah wadahnya atau suhunya. Jadi kan gelas juga punya artinya punya satuannya. Misalnya saya anggap bahwa gelas itu adalah suhunya atau wadahnya. Misalnya suhunya saya anggap 20 derajat Celcius. Nah, maka ketika di dalam gelas itu ada air, ya air itu saya sebut sebagai moisture content atau kandungan uap air di dalam wadah itu. Ya, tadi saya balik lagi bahwa suhu itu adalah wadah, kemudian air itu adalah moisture content, air di dalam gelas itu, dan level air di dalam gelas itu adalah saya boleh bilang itu adalah RH-nya. Jadi gini, simpel ya teman-teman. Sorry saya ambil sampel gelas ini ya. Saya punya gelas gitu kan. Kalau misalnya saya asumsikan wadah ini adalah suhu gitu kan ya. Ini wadah ini adalah suhu, maka kandungan uap air yang dimaksud itu adalah ibarat air di dalam wadah ini, atau kalau dalam hal ini ada kopi ya, misalnya ini ada level air di dalam, dan level air di dalam gelas ini kita sebut dengan RH. Jadi sebenarnya RH itu adalah hanya konsekuensi dari level air di dalam wadah, dari level moisture content di dalam suhunya gitu ya. Jadi ketika suhu rendah itu akan berbeda dengan suhu yang tinggi untuk level airnya, tapi untuk kandungan uap air bisa sama. Nah, sebenarnya yang kita kontrol untuk mendapatkan goal humidity itu adalah absolute humidity-nya, atau dalam kajian ilmiahnya satuannya adalah gram per kilogram atau grain per pound, seperti itu. Nah, seperti di gambar ini teman-teman. Ini ada dua kotak dengan ukurannya yang sama. Ya tadi asumsinya seperti ada dua kondisi di mana suhunya sama. Misalnya yang satu itu suhunya 70 Fahrenheit atau sekitar 21 degree C, gitu kan. Kemudian room kedua sama, temperaturnya 21 degree C, kandungan uap airnya beda. Ya, kandungan uap air yang satu, jadi lambang kuning titik itu melambangkan jumlah uap air. Ya, ini semacam asumsi lah ya, biar visualisasinya enak. Jadi 4 warna kuning itu melambangkan kandungan uap airnya. Nah, kemudian dalam gram ada sekitar 4 gram, kemudian dalam 1 kubik feet ya, artinya dalam 1 kubik feet itu udaranya gitu ya. Kemudian ada total moisture-nya sekitar 7,9 gram per kilogram. RH-nya 50. Beda lagi yang di bawah, teman-teman.
Jadi yang di bawah itu 21 degree C, ya, kandungan uap airnya ada 8, ada memenuhi wadah itu. Jadi RH-nya juga 100 gitu kan. Jadi penuh. Karena tadi saya bilang seperti gelas ini ketika airnya penuh, maka RH-nya kita sebut dengan 100% ketika RH-nya penuh. Nah, ini sering kita jumpai pada sistem cooling gitu ya, di mana kita sering bertanya, ini ada air kondensat, ya ada air kondensat yang jatuh dari AC itu sebenarnya dari mana, ya kan? Jadi kalau misalnya kita nge-refer ke beban, beban itu ada dua, teman-teman. Pertama ada beban sensibel, yang kedua ada beban laten. Kalau sensibel itu simpelnya, sederhananya adalah sesuatu beban, equipment atau apapun itu di dalam ruangan yang memberikan kalor, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, kalau untuk beban laten, yang kedua ada beban laten namanya. Jadi kalau beban laten ini adalah beban yang memberikan penambahan jumlah uap air. Nah, ini yang penting. Jadi ketika udara yang memiliki kandungan uap air yang tinggi, kemudian menyentuh ke koil AC. Nah, koil AC sudah didesain sedemikian rupa, suhunya, suhu kerja evaporasinya atau evaporatornya itu sudah di bawah, sangat jauh dari dew point suhu udara di ruangan itu. Sehingga secara perlahan itu terbentuk menjadi butiran air. Sederhananya seperti saya ngomongin gelas tadi, ada uap air penuh nih, ada uap air anggaplah setengah nih ya teman-teman, ada suhunya misalnya 20, uap airnya segini, kemudian suhunya saya buat menjadi 10 derajat, saya sempitin, kira-kira airnya tumpah tidak? Ya tentu tumpah, airnya pasti tumpah, itulah yang disebut dengan proses kondensasi. Makanya di AC itu terjadi dua proses, pertama penurunan cooling, kemudian penurunan beban sensibel dan penurunan beban laten, terjadi proses cooling dehumidifikasi. Sebenarnya di AC itu terjadi dua proses. Pertama ada cooling, karena temperaturnya berubah jadi turun. Kemudian ada proses dehumidifikasi atau penurunan kandungan uap air. Dari mana prosesnya? Ya, kita saksikan sendiri ketika sekarang ada udara masuk ke coil, itu jadi uap air, jadi air. Air itu disebut dengan output dari beban laten yang terkondensasi di coil, seperti itu. Ya, metode dehumidifikasi atau metode pengambilan kandungan uap air itu terdiri sejauh ini yang kami himpun itu teknologinya ada 3. Pertama dengan sistem compression, sorption, dan refrigeration. Ya maksudnya gini, teknologi yang berkembang atau metode yang digunakan untuk proses pengambilan uap air di udara itu ada 3 proses. Pertama compression, artinya udara dikompres sedemikian rupa supaya uap airnya keluar dari udara itu menjadi kering. Biasanya di kompresor angin misalnya ya. Kemudian yang kedua dengan metode refrigeration yang tadi saya ceritakan. Jadi ketika ada udara menyentuh ke coil yang dingin, ya kalau lihat kita di psikometrik, misalnya anggap 35 derajat Celcius dengan RH 70%, maka ketika kita tarik ke samping, nilai dew point-nya akan ketahuan, anggaplah 28 degree C. Artinya gini, dew point itu, ketika ada udara dengan kondisi 35 derajat Celcius dengan RH 70%, masuk ke coil, masuk atau ke permukaan sesuatu permukaan yang temperaturnya suhu dew point-nya itu 28, maka di sana akan mulai terbentuk butiran air jenuh dan akan terbentuk jadi si laten tadi akan berubah wujudnya yang awalnya gas atau uap berubah menjadi air jenuh dan jatuh menjadi air kondensat. Apalagi kalau di AC itu didinginkan sampai 5 derajat Celcius. Ya, anggaplah dew point-nya atau kerja evaporator yang bisa sampai 5 derajat Celcius. Walaupun aktualnya ya dew point AC itu 7, 8, 9 gitu kan ya derajat Celcius. Nah, jadi di AC tadi terjadi proses dehumidifikasi. Kemudian yang kedua, jadi gini, sorry saya refresh sedikit. Orang beranggapan bahwa heater itu memberikan proses efek dehumidifikasi. Tidak. Saya simpulkan bahwa heater itu bukan untuk dehumidifikasi, tetapi untuk menaikkan level RH, menurunkan level RH dengan menaikkan rasio sensibelnya gitu atau nilai sensibelnya, sorry. Jadi ketika tadi sekarang udara sudah didinginkan kemudian jatuh menjadi air, otomatis keluar evap itu dia jenuh, tapi temperaturnya sudah dingin, tapi kandungan uap air juga sudah dingin. Nah, tugas si heater atau misalnya steam atau hot gas system itu hanya naikin beban sensibelnya supaya RH-nya cepat turun. Jadi heater itu bukan proses dehumidifikasi, melainkan coil evaporatornya yang melakukan proses dehumidifikasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik, yang tentunya saya
menunjukkan ke teman-teman bahwa teknologi suction ini teknologi yang terbaik kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia secara independen ngambil uap air. Nah, teknologi suction itu ada dua juga. Pertama ada absorption, yang kedua ada adsorption. Ya, cara membedakannya simple. Kalau absorption, ya, dia itu menyerap, ya, tapi tidak bisa membuang. Artinya ketika sudah nangkap uap air, untuk membuangnya cukup susah, memisahkannya gitu ya. Nah, kalau adsorption, seperti saya punya tisu, saya masukin ke gelas yang ada air. Dengan perlahan, sorption itu dia menyerap uap air. Nah, ketika ada udara yang diproses dengan teknologi sorption, yang dalam hal ini Bray Air miliki, nah, kemudian masuklah udara ke sistem rotor, desikan rotor, terjadilah proses sorption atau pengambilan uap air. Nah, dengan proses ini, maka kandungan uap air itu ditangkap, diikat H2O-nya, sehingga yang keluar itu udara sudah kering. Nah, pertanyaannya, apakah tidak akan jenuh nih Pak Maulana misalnya untuk desikan rotornya? Tidak, karena teknologi kami dilengkapi dengan regenerasi sistem gitu kan ya. Ada regeneratornya. Ketika selama rotor desikan itu menangkap udara atau menangkap uap air atau H2O, selama itu juga dia akan membuang uap air ke luar ruangan. Nanti saya tunjukkan skematiknya di akhir. Ini teknologi yang ada. Sangat banyak ya teman-teman presentasi saya sebenarnya nanti kita akan bahas sedikit-sedikit supaya poin-poin yang saya sampaikan dapat. Nah, ini adalah metode kerja dari desikan dehumidifier. Ya, jadi di desikan dehumidifier itu ada empat lubang ya. 2 lubang adalah lubang proses udara dari udara balik masuk ruangan. Jadi udara balik yang dari ruangan maksudnya masuk ke dehumidifier kami, kemudian keluarnya itu udara sudah kering. Ya. Kemudian uap air yang sudah ditangkap tadi itu kalau saya tunjukkan di kursor saya. Ini adalah proses inlet, udara diserap di sini, di desikan rotor ini, dia diikat, kemudian udara keringnya dimasukkan ke ruangan atau ke sistem atau ke proses, karena aplikasi dehumidifikasi sangat luas. Kemudian, uap air yang sudah ditangkap tadi, kalau kita nggak punya regenerasi, lama-lama dia jenuh, betul. Makanya ada pelengkapnya dia, yaitu 2 lubang untuk proses reaktivasi. Kalau rotor bentuknya bulat, maka 1/4 dari rotornya itu adalah section untuk regenerasi atau reaktivasi. Jadi udara yang uap air yang sudah ditangkap tadi itu akan diintek udara panas ya. Jadi ada udara dimasukkan, disentuhkan ke electric heater atau ke steam atau sumber panas lainnya, masuklah ke 1/4 dari bagian rotor itu. Sehingga keluar dari sistem itu dia pasanya bukan uap air, tapi pasanya adalah panas tapi RH-nya tinggi. Jadi panas RH-nya tinggi. Jadi itulah yang dibuang keluar ruangan. Ada 4 lubang. 1 lubang proses in, 2 proses out, 1 proses reaktivasi in, dan 1 proses reaktivasi out. Ini sangat simpel. Oke. Nah, untuk penempatan sendiri, dehum kami itu sangat beragam. Bisa di luar, bisa di dalam, bisa di ceiling. Ya, lengkap seperti gambar yang diwakili oleh warna hitam pada presentasi saya. Itu adalah tempat di mana dehumidifier bisa disimpan seperti itu. Nah, ini dia gambaran secara utuh. Artinya ini sudah ada kombinasi ya, ada proses-proses filtrasi, ada proses cooling. Jadi dehum yang pada outputnya menghasilkan RH rendah, temperatur rendah, kemudian kandungan partikel yang terjaga seperti itu ya. Jadi ada lengkap dengan fasilitas penunjang yang akan menunjang EIQ. Nanti ada khusus section yang akan saya bahas tentang dedicated outdoor air system. Oke, ini salah satu referensi kami. Kami sudah banyak pasang atau banyak supply tentang proses-proses dehumidifikasi baik di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, aplikasinya ada untuk skala yang sifatnya industrial, untuk penyimpanan, production ya, processing, packing, dan drying. Ya, storage itu misalnya ada gudang supaya karakter barangnya tidak rusak, maka kita perlu treatment RH-nya. Produksi misalnya kopi biar wangi harumnya, gitu kan. Proses packingnya itu jangan sampai moisture atau uap air masuk ke dalam packing itu. Otomatis ruangan tempat penyimpanan kopi itu harus dikondisikan. Itu untuk ruangan produksi. Untuk processing, contohnya ada silo yang pakai root blower, tempat transportasi powder dari satu plant ke plant lainnya, otomatis kan proses transfer ini dia perlu kering, RH-nya, suhunya perlu terkontrol.
makanya dilengkapi dengan proses dehumidifikasi desikan rotor. Nah, itu akan perfect solution, akhirnya akan menjadi solusi yang baik untuk kualitas produk kita. Kemudian untuk proses packing, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya packing ruangannya memiliki kandungan uap air yang tinggi, akhirnya yang terjadi apa? Umur dia akan pendek, umur barangnya itu karena ada uap air yang terjebak gitu kan. Mikroba itu sangat senang hidup di kelembaban yang tinggi tadi. Kemudian produk drying, contohnya kita pengen kalau misalnya kita ingin ngeringin sampelnya misalnya apa cengkeh kayak apa kayak hasil pertanian. Nah, dengan proses dehumidifikasi itu sebenarnya lebih efektif karena kita bukan hanya manasin. Kalau manasin itu hanya menguapkan moisture kemudian dipakai oleh blower dibuang keluar. Tapi kalau dia ngambil uap air kemudian setelah diambil dibuang keluar seperti itu. Oke, ini salah satu aplikasinya bisa teman-teman lihat ya. Lengkap di segala segmen kita masuk. Kemudian untuk storage ya turbin nih, ada topik yang menarik turbin. Turbin contohnya saya ambil sampel untuk pembangkit listrik tenaga angin misalnya. Nah, karena kan dia lingkungan juga korosif gitu kan, kemudian level kandungan uap airnya tinggi misalnya di Indonesia, maka tempat di mana turbin angin itu disimpan alangkah lebih idealnya jika dipasang dengan dehumidifikasi ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk packing, contohnya untuk produk yang higroskopik. Kebetulan kami untuk di farmasi, teman-teman misalnya ingin pengen tahu referensi kami itu sudah sangat banyak. Hampir di farmasi-farmasi yang besar di Indonesia pernah memakai atau existing sekarang memakai produk kami. Kemudian ada produk drying. Produk drying yang seperti saya sampaikan tadi untuk misalnya ada kopi, ada teh gitu kan, ada granula coklat misalnya dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan proses drying dengan menggunakan teknologi dehumidifikasi. Kemudian spray drying seperti ini skematiknya. Jadi udara di dalam silo, kondisi udara lingkungan silo di dalam silo untuk produk-produknya itu harus misalnya ditreatment supaya kering. Maka teknologi ini sangat menunjang untuk proses itu. Banyak ya di farmasi teman-teman, pabrik-pabrik kopi atau produk-produk yang sifatnya powder seperti itu. Nah, ini untuk spray drying. Kemudian non-industrial. Nah, non-industrial sendiri itu banyak aplikasinya. Karena gini, kita itu sedang membicarakan tentang laten. Artinya laten itu beban laten yang saya bilang tadi, penambahan uap air. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi akibatnya sangat berdampak gitu kan. Contohnya apa? Untuk di arsip. Kita nyimpan buku, kalau misalnya humidity-nya tinggi, lama-lama buku itu rusak. Kenapa? Karena secara perlahan si buku itu dia semacam menangkap uap air gitu ya, lama-lama jadi kuning-kuning bukunya. Nah, itu adalah faktor karena humidity-nya tinggi. Makanya nih yang punya museum, yang punya arsip, ayo sekarang harus dicerdaskan untuk proses penggunaan dehumidifikasi. Walaupun mungkin tidak semua juga belum tahu, artinya sudah beberapa yang pakai, tapi yang kalau misalnya belum, ayo kami siap support seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada untuk museum. Museum nih, yang namanya museum adalah benda-benda antik disimpan di sana. Ya, artinya kondisi ini harus dijaga terus. Kalau kebayang kalau sekarang ada benda antik, kemudian disimpan, anggaplah lukisan Mona Lisa misalnya gitu kan. Mona Lisa ya mungkin ya. Kemudian disimpan di ruangan museum kita. Tapi karena RH-nya tinggi, lama-lama rusak tuh gambar gitu kan ya. Nah, akhirnya dehumidifier adalah solusi untuk treatment udara yang RH-nya dikontrol. Kemudian ruangan film, tape store misalnya, kemudian switcher room dan lain sebagainya untuk non industrial ya. Kemudian untuk hospital, kami beberapa bulan yang lalu atau mungkin 1 tahun yang lalu, belum lama juga ada, kami pasang di OK-nya di rumah sakit di daerah Bekasi, di daerah Setu. Kemudian kami juga pasang di daerah Solok, ya rumah sakit Solok, di sana juga pasang unit kami. Ini adalah perfect solution untuk proses penggunaan treatment humidity dengan dehumidifikasi. Nah, ini barang-barang kami untuk tadi dry air. Ada FFP itu untuk tipe kecil, FLA untuk tipe besar, dan yang sudah kompak semua, sudah ada dalam sistem, juga ada FFP namanya. Ya, aplikasinya sangat banyak. Ini salah satu customer kami, banyak sekali. Tidak cukup waktu untuk kita bahas di Coca-Cola pasang untuk di mana dan sebagainya. Kalau misalnya tertarik, silakan nanti join meeting di expo kami. Di room yang sudah disediakan oleh pihak expo. Ya, ini salah satu customer di farmasi kami, sudah sangat banyak ya. Ya, kemudian tadi kita baru ngomongin
treatment humidity. Nah, Brayer itu sendiri produknya sangat banyak. Ya, jadi tadi saya ngomongin tentang proses treatment humidity karena tadi judulnya adalah total solution, artinya semua solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di proses tata udara. Ya, pertama produk range kami di samping tadi proses dehumidifier, kami juga memiliki dry exchanger namanya, exchange ya. Jadi well ini atau misalnya well yang saya tunjukkan di gambar ini, dia menunjukkan ada proses perpindahan panas. Jadi gini, ada proses yang membutuhkan panas gitu kan. Otomatis kita butuh bahan bakar yang banyak. Kemudian si panasnya itu dibuang secara percuma. Nah, sayang. Makanya kami punya teknologi untuk merecovery udara panas supaya tidak dibuang untuk dimanfaatkan kembali masuk ke proses pembakaran seperti itu. Contohnya banyak diaplikasikan di PLTG misalnya, di pembangkit listrik tenaga uap itu yang pakai batu bara misalnya kayak gitu. Banyak ya diaplikasikan. Atau misalnya ada proses-proses yang membutuhkan udara panas, tapi panasnya terus dibuang, mending dimanfaatkan. Kenapa bisa kok panas bisa dimanfaatkan kembali? Ya iya, Wong. Wong seperti kita sekarang mikirnya gini. Kita punya air panas dengan air dingin, kita masak di kompor gas misalnya. Lama-lama akan terjadi perbedaan waktunya gitu ya. Ketika sekarang saya manasin air panas untuk mendidih itu akan lebih cepat dibanding ketika saya memanaskan udara dingin air dingin dari 0 sampai mendidih. Makanya well ini bekerja untuk membuat udara yang masuk ke proses pembakaran, ke sistem pembakaran itu uapnya menjadi lebih panas kondisinya. Nah, ini sangat bagus untuk dimanfaatkan. Kemudian kami juga punya yang namanya air and gas purification system. Jadi untuk mereduce kandungan, misalnya ada lingkungan di PLTG yang memiliki tingkat sulfur yang tinggi, itu kami punya teknologi ini untuk bagaimana udara fresh air yang masuk ke ruang MCC biru misalnya gitu kan, control room dan sebagainya, itu udara yang masuk itu udah kandungan sulfurnya itu udah ditangkap oleh jenis-jenis filter yang kami miliki seperti itu. Jadi kami juga punya sistem untuk purification gitu ya, lebih ke filtrasi. Kemudian ada gas phase filtration, ini kebanyakannya dipasang di data center. Nah, untuk poin-poin ini sebenarnya hanya ulasan saja bahwa kami punya complete solution untuk semua permasalahan di tata udara. Nah, ini ada yang menarik juga. Kami juga punya teknologi adsorption chiller. Kalau kebanyakan di Indonesia itu penggunaannya adalah absorption chiller. Nah, kalau kami itu adsorption chiller. Jadi medianya kita bukan menggunakan lithium bromide, tapi kita menggunakan desiccant solid. Ya, seperti ini skematiknya. Jadi ada 2 chamber, kita memanfaatkan proses adsorption pada kedua chamber, di mana materialnya itu adalah desiccant. Ya, desiccant. Kemudian ada proses, ada 4, di mana kondisi di ruangan ini vakum ya. Teman-teman di sistem adsorption chiller itu dia vakum. Nah, kalau absorption chiller, dia memanfaatkan lithium bromide untuk menangkap H2O, dicampur kemudian dipanaskan oleh regenerator, kemudian menguap. Setelah menguap kemudian dikondensasikan oleh cooling tower, kemudian masuk ke bawah sudah dingin, masuklah proses evaporator dan suplai ke dalam sistem pendinginan atau output chiller misalnya, yang masuk 12, yang keluar 7 derajat Celcius. Nah, sama pola persis kalau misalnya secara skematik atau alur kerja itu sama seperti absorption chiller. Cuma kalau absorption chiller itu medianya kita menggunakan desiccant rotor. Desiccant yang dipadatkan. Nah, keuntungannya apa? Dengan menggunakan desiccant rotor ini, desiccant solid ini, dia noise-nya hampir 0. Jadi nggak ada alat mekanik yang membuat sistem ini bising gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat zero gitu. Noise-nya benar-benar nggak ada karena kan proses vapornya itu digunakan memanfaatkan proses kimia yang terjadi pada desiccant itu. Ini sangat perfect kalau menurut saya, dan teknologi ini di Indonesia belum terpasang ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang inisiatif punya panas buangan yang ingin dimanfaatkan untuk menjadi sistem pendingin atau chiller, ya lebih efisien, lebih dB-nya atau noise-nya lebih lebih bagus gitu kan, dB-nya jadi nggak bising, maka adsorption chiller itu adalah solution kata saya gitu kan, kalau kata kami. Nah, ini adalah proses-prosesnya ya.
Oke, nanti kalau ingin ada yang lebih detail, karena bahasan saya masih banyak di sini, kita masuk di room meeting seperti itu. Nah, ini konstruksinya absorption chiller kami. Nah, kebanyakan dimanfaatkan untuk industri yang memiliki food and beverage atau yang memiliki buangan panas, kemudian di power plant, kemudian yang ada yang memiliki generator atau buangan panas yang banyak ingin dimanfaatkan, kemudian ada yang punya plant solar heat gitu kan, ingin dimanfaatkan untuk proses pendinginan. Ya. Oke, kemudian ini adalah referensi absorption chiller kami sudah dipasang di luar negeri. Artinya kita punya produk, tentunya kita juga pernah pasang. Dan memang kalau saya lihat customer-customernya yang memang fokus kepada efisiensi energi tadi. Efisiensi energi kemudian untuk meningkatkan EIQ-nya tadi, indoor air quality, segala segmennya tersentuh gitu, bahkan ke efisiensi energinya. Salah satunya ada di kedutaannya Amerika untuk Liberia dan Senegal itu udah pasang kami. Inilah bisa dilihat ya teman-teman list referensi kami di luar. Mungkin di Indonesia nanti ada yang tertarik boleh hubungi kami. Nah ini oke. Selanjutnya karena topik kita adalah total solution, maka kami juga ingin menyampaikan ke teman-teman semua tentang EIQ dan Energy Recovery Solution. Ya. EIQ itu adalah singkatan dari Indoor Air Quality. Artinya bagaimana caranya supaya di dalam ruangan ya itu benar-benar sehat, partikelnya terjaga, RH-nya terjaga, suhunya juga terjaga, fresh air-nya juga banyak gitu kan. Nah, di Indonesia yang sudah pasang itu salah satunya, mohon maaf mungkin saya sebutkan di Kedutaan Australia. Itu sudah menggunakan produk kami. Dan ketika saya masuk ke dalam, itu benar-benar udara kayak di pegunungan. Seger banget gitu ya. Seger banget, udah mah dingin, ya RH-nya juga nggak bikin kulit kita kering atau lembab. Kemudian yang kedua, fresh air-nya, anginnya itu yang keluar dari diffuser itu kayak angin di pegunungan gitu. Ya wong iya wong udara fresh air yang masuk gitu ya, udara total benar-benar fresh air, oksigennya kaya masuk ke dalam ruangan. Keren ya. Walaupun memang investasi untuk barangnya lumayan tinggi, tapi untuk running cost atau misalnya pas nanti running, itu cost untuk si user itu juga kecil karena energinya di recovery seperti itu. Ya, alasan kenapa indoor air quality itu penting, ya, karena banyak di antara kita atau profesional di bidang HVAC itu memiliki konsentrasi terhadap bagaimana menciptakan indoor air quality yang baik di dalam ruangan. Tentunya banyak sekali parameter yang perlu kita penuhi, ya. Salah satunya tadi yang saya sebutkan kelembaban, filter dan sebagainya. Kemudian penelitian membuktikan bahwa ternyata di dalam ruangan kita ini, di dalam ruangan kita itu 10 sampai 100 kali lebih kotor dibanding udara di luar ruangan. Jadi asumsi selama ini bahwa ruangan kita harus diisolasi nih supaya tidak ada udara luar masuk. Oke, memang kalau secara energi ketika kita memasukkan udara luar yang memiliki beban ventilasi tinggi, maka outputnya adalah energi consumption-nya atau listriknya itu akan tinggi. Karena delta T untuk masuk ke dalam sistem pendinginan atau humidifikasi itu akan tinggi, delta T tinggi. Makanya teknologi Brayer itu bagaimana caranya udara fresh air masuk ke dalam, itu bisa terrecovery dengan udara return yang dibuang keluar. Sehingga tidak ada energi yang dibuang percuma dan sia-sia. Semuanya di-recovery dengan baik. Kemudian kita harus sadari bahwa hampir 90% aktivitas atau kegiatan kita itu ada di dalam ruangan. Ya, tanpa kita sadari, karpet nih, contohnya karpet di ruangan kerja kita ada karpet misalnya. Itu karpet, dia memiliki partikel debu yang secara tidak langsung itu terbang. Ya, nggak kelihatan sama mata kita. Coba kita pakai senter, kemudian ada angin berhembus misalnya ke atas karpet itu, maka debu-debunya akan naik dan secara terakumulasi masuk ke dalam sistem tubuh kita. Nah, secara tidak langsung banyak konsekuensi atau banyak efek yang terjadi dalam tubuh kita. Contohnya, kita merasa jadi ada semacam lelah gitu ya, konsentrasi buyar, itu ada kaitannya. Jadi ada penelitian tentang ini, nanti kita bahas. Kemudian banyaknya konsekuensi tadi. Yang ketiga, salah satu kenapa EIQ penting atau indoor air quality penting, banyak aktivitas yang kita lakukan di dalam ruangan dan kita harus sadar bahwa fresh air itu masuk ke dalam ruangan itu sangat penting seperti itu.
Oke, lanjut. Nah, ini salah satu alasan tadi kenapa IAIQ itu penting, karena SBS atau Sick Building Syndrome yang diakibatkan oleh ruangan atau bangunan tempat di mana kita beraktivitas itu akan terasa, walaupun secara langsung kita tidak merasakan, oh masa sih AC membuat kita jadi flu misalnya. Kita nggak merasakan secara langsung, tapi secara perlahan, karena 90% tadi aktivitas kita di dalam ruangan, kalau udara tidak sehat, maka akan berakibat kurang baik terhadap badan kita. Dan tentunya ketika kita kurang sehat di dalam ruangan, aktivitas kerja pun tidak produktif gitu ya teman-teman. Misalnya kita flu gitu kan, untuk kerja aja inginnya ya istirahat aja gitu kan ya. Jadi ternyata kita harus sadar bahwa tata udara yang baik dan benar, seperti teman-teman dari ASREI sudah menyampaikan mungkin di room sebelah, bahwa itu sangat penting. Makanya kita harus sadari dari dini bahwa IAIQ itu penting kayak gitu. Kemudian masih ada waktu Bu Nelly? Kalau Pak, ini kebetulan sudah mulai banyak pertanyaan yang oke, masuk oke. nih Pak. Mungkin mau dijawab dulu. Paling saya kupas dulu secara general dulu Bu ya, karena cukup Oke. panjang. Nanti waktu untuk bertanya pas di akhir bagaimana Bu? Nanti Oh, saya oke. jawab. Oke. Kurang lebih waktu Bapak tinggal 23 menit lagi ya Pak. Oke, cukuplah Oke. ya. Saya Ya, akan oke. kebut bahasanya. Kalaupun ada yang masih tertarik bisa ke room kami nanti ya Bu ya. Siap, silakan Pak. Oke, jadi banyak penelitian yang membahas tentang SBS ini ya, Sick Building Syndrome. Salah satu konsekuensi dari kurang baiknya indoor air quality dalam ruangan kita. Seperti yang dilakukan oleh William, gitu kan di National Laboratory of in California. Jadi ada National Laboratory, jadi ada laboratorium nasional di California yang membuktikan bahwa efek dari IAIQ yang kurang bagus di dalam ruangan itu akan memberikan efek yang kurang baik di dalam aktivitas kita. Dan SBS itu sendiri gitu kan menyumbang sekitar 20 sampai 50%. Jadi bentar. Oke. Jadi di penelitian ini kurang lebihnya membuktikan bahwa ketika dari 100 building, dari kurang lebih survei yang dilakukan untuk 100 building, ada sekitar 23% orang dari 100 building dulu ya, yang mengalami pengalaman merasakan efek dari Sick Building Syndrome. Contohnya apa? Sesak napas. Kita nggak sadar dari mana nih sesak napas. Padahal kan ruang kerja saya sehat. Dari mana tahu kita sehat? Kita harus membuktikan sistemnya bagaimana. Kemudian ada juga yang merasakan alergi. Kok jadi bintik-bintik merah misalnya kayak gitu. Karena tata udaranya kurang baik. Kemudian asma dan sebagainya. Dan secara tidak langsung, secara kolektif, efek dari konsekuensi indoor air quality yang kurang baik dan diakibatkan oleh Sick Building Syndrome tadi, mengakibatkan secara akumulatif ya 2% kerugian ekonomi ya kan. Kalau misalnya dihitung tahunan, menurut dia yang melakukan survei itu merugikan sekitar 60 billion US dollar terhadap nilai produktivitas orang kerja di dalam. Jadi sangat merugikan, sangat banyak konsekuensinya. Oke, saya lanjut. Oke, jadi outdoor air requirement for ventilation of air conditioning space itu sudah ada standarnya. Jadi kalau ada lembaga standarisasi LED namanya gitu kan, minimal kita harus meningkatkan 30% ventilasi di dalam ruangan kita itu, jumlah presennya harus meningkatkan sekitar 30% dari standar. Maksudnya kalau ada ASRE yang menentukan bahwa per orang airflow CFM-nya harus segini untuk PSL-nya. Nah, dari lembaga LED standar itu harus naikin sekitar 30%. Tapi dengan menaikkannya ini bagaimana caranya kita merecovery supaya tetap hemat energi. Nah, akan dibahas di bawah. Ini adalah typical load atau typical karakter dari beban yang muncul diakibatkan oleh macam-macam sumbernya. Dan yang paling besar menyumbang itu adalah ventilasi. Nah, masalah baru ketika kita mendatangkan press air banyak ke dalam ruangan, maka beban ventilasi untuk AC proses sensibelnya, untuk proses dehumidifikasinya itu akan menjadi besar. Nah, kita berpikir bagaimana caranya beban ventilasi ini kita reduce sedemikian rupa supaya output IAIQ tetap dapat, tetapi secara cost energi kita tidak rugi seperti itu ya. Nah, ini sumber-sumbernya. Ya, ini adalah salah satu sumber moisture.
atau kandungan uap air yang akan menyumbang level RH yang tinggi tadi. Yang paling besar tadi dari fresh air, ya dari udara luar, baik itu melalui fresh air yang diintake langsung ke dalam ruangan atau melalui proses infiltrasi atau eksfiltrasi. Kemudian permeation itu perembesan dari dinding, fixed opening itu ada ketika ada lubang bolong gitu kan di dalam ruangan, itu menyumbang banyak ini ya, menyumbang banyak laten gitu, beban. Kemudian fresh air, jumlah orang, produk, dan bukaan pintu. Bukaan pintu menyumbang banyak masalah untuk beban laten. Oke, lanjut. Saya akan bahas agak cepat karena waktu ya. Kemudian yang selanjutnya, saya tadi ngomongin tentang bagaimana fresh air kita recovery energinya supaya udara yang dibuang dari ruangan yang masih dingin, kita recovery bagaimana caranya supaya energi itu tidak dibuang percuma. Dan supaya fresh air masuk ke dalam itu udaranya tidak terlalu panas, entering masuk coilnya nggak terlalu tinggi. Sehingga efeknya akan menghemat ke sistem refrigerasi, kompresornya lebih kecil misalnya dan sebagainya. Oke, ini adalah bentuk dari heat recovery well kami. Udara masuk dari return, sisi atas misalnya ya. Kemudian sisi bawahnya udara supply, fresh air, ditukarkan. Dia rotated sekitar 2-10 RPM. Dia berputar. Setelah dia berputar, kemudian udaranya ditransferkan gitu kan ya. Udara panas yang tadi awalnya dari ruangan ikut ke atas, kemudian dibuang keluar ruangan. Sedangkan yang supply dia sudah dingin. Ini sangat menarik. Ya, ini salah satu prinsip kerjanya. Jadi dia tidak hanya merecovery sensible atau suhu, tetapi juga dia merecovery laten atau kandungan uap air. Jadi ketika ada uap air tinggi masuk ke dalam recovery kita, maka secara tidak langsung dia akan mengalami proses perubahan dehumidifikasi atau penurunan kandungan uap air. Nah, ini bagaimana kita untuk menghitung total energi recovery-nya. Seperti yang kita tahu, total energi atau Q sama dengan MCP delta T, ya. Dan beban sendiri itu ada dua, ada QS atau beban sensibel, kemudian ada QL atau beban laten. Kalau sensibel berkaitan dengan temperatur, kalau laten berkaitan dengan kandungan uap air. Nah, ini teknologi yang berkembangnya, teman-teman, yang kita miliki. Kita punya EcoFresh. Nanti kalau lebih detail tentang produk, silakan kunjungi saja di booth kami. Kemudian keuntungan dari recovery well, ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau memang waktunya nggak keburu nanti, kita punya semua solusi untuk bagaimana meningkatkan EIQ, ya. Ya, saya akan langsung ke bawah. Ini lebih ke ini. Oke, kita masuk ke ini. Nanti untuk ada perhitungan heat recovery, bagaimana menghitungnya. Jadi kalau pola pemasangannya kurang lebih seperti ini nih. Jadi ada ruangan condition space yang kursornya saya gerakkan. Misalnya saya punya fresh air, anggaplah ini sistem dibuat, bentar ini fresh air enggak? Oh ini dibuat mixing ya. Jadi ada udara fresh air-nya ada, udara return-nya ada. Jadi udara fresh air-nya supaya tidak terlalu besar juga di recovery kembali. Jadi ada return yang masih dingin, fresh air misalnya 30% disentuhkan ke heat recovery, ditukarkan udaranya masuk ke sistem, masuk ke cooling coil dan masuk ke ruangan itu sudah terkondisi dengan baik tanpa mengganggu atau menaikkan energy consumption. Gitu. Ini perhitungannya. Nanti kita bisa bahas di booth. Jadi bagaimana sih energy saving yang ada dan terbukti kita punya hitungannya. Jadi barang kita benar-benar sudah terbukti banyak ya teman-teman. Kita punya sertifikat lengkap. Nanti saya akan tunjukkan sertifikat apa saja yang kami miliki. Dan kami secara berturut-turut 7 tahun mendapatkan semacam penghargaan gitu dari Eurofen, dari AHRI tentang leakage. Jadi isu yang berkembang sekarang rotary itu katanya banyak bocornya, padahal 0,04% yang bocor karena kita punya purge section purge yang membalikan udara yang terjebak atau yang mengkontaminasi proses supaya balik lagi ke udara buang seperti itu. Nanti kita bahas detail di room kalau memang tertarik. Aplikasinya sangat banyak. Semua segmen juga bisa masuk. Ya, ini salah satu case-case, misalnya ada bar yang banyak, contohnya ini yang pernah dilakukan ya, misalnya ada tongkrongan-tongkrongan yang banyak asap rokok dan sebagainya, itu menyebabkan kurang nyamannya udara di dalam ruangan, maka kita punya ada result-nya, kemudian ada solution yang kita berikan. Ini contoh-contohnya.
Ini di hospital. Kalau di sini karena banyak orang, banyak debu, banyak asap rokok, kita reduce, kita masukkan fresh air, kita tekan udara di dalam ruangan supaya membuang semua unsur-unsur yang kurang baik, kemudian kita recovery pakai well tadi. Nah, ini untuk di rumah sakit. Nah, untuk komersial, kemudian ada untuk, nah ini untuk ruangan, misalnya ada tempat museum, ada ruang nonton dan sebagainya bisa dipakai di sini. Ini hanya referensi kami, artinya kami sudah terpasang sangat banyak di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Untuk di Indonesia salah satunya ada di gedung Menara Ciputra, kemudian ada di Puri Indah kalau tidak salah ya, kemudian ada di Embassy tadi, jadi sudah banyak terpasang. Nah, ini kurang lebih kalau compact unitnya kita buat seperti ini. Jadi ada udara masuk, udara keluar, udara return, dan udara masuk, udara fresh air, udara supply, udara exhaust, dan udara buang seperti itu. Udara return. Nah, ini yang terakhir bahasanya. Ini yang terakhir tentang bagaimana sih proses yang terjadi. Kalau ingin detail tentang psikometrik dan sebagainya, bisa kita diskusi langsung nanti di room. Ini saya akan bahas tentang teknologi yang ada di kami, yang tentang total solution. Jadi udah ada dalam satu unit itu udah total untuk meningkatkan EIQ. Ya. Jadi ini nih. Nah, kami memiliki teknologi DOAS, Dedicated Outdoor Air System. Ya, jadi ini mengevolusi teknologi yang ada, mengumpulkan dalam satu package supaya bagaimana caranya udara di dalam ruangan, suhunya terkontrol, RH-nya terkontrol, partikelnya terkontrol, kemudian kandungan uap airnya tadi juga terkontrol, fresh air-nya juga banyak, gitu kan, tekanan ruangan terkontrol ada dalam satu sistem ini. Walaupun kami tidak membuat filter untuk tata udara secara khusus, kami menggunakan brand-brand yang cukup terkenal, seperti untuk filternya kita menggunakan Kenvil, gitu kan. Jadi barangnya dimasukkan dalam sistem, kemudian kita package dalam kemasan unit kita. Nah, jadi untuk DOAS itu sendiri kami memiliki 5 opsi untuk customer. Opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nah, secara khusus kalau opsi 1 itu udah umum kita tahu, itu kita sebut dengan pre-cooling biasanya. Kalau option 2 hanya menambahkan heat recovery well saja. Option 3 itu menambahkan sensible well. Jadi di sana ada enthalpy well, ada sensible well juga. Jadi ini lebih ke produk, nanti mungkin untuk ini bisa kita bahas di room. Cuma saya ingin menunjukkan ini, karena nggak akan cukup waktunya. Ini package unitnya ya teman-teman yang sudah yang sering kita produksi. Untuk cara kerjanya nanti kita bisa bahas. Nah, atau saya akan bahas sedikit tentang bagaimana cara kerja sistem ini. Sangat perfect, kalau menurut saya sangat perfect. Nomor 1 ini adalah udara fresh air masuk ke dalam ruangan. Nomor 6, di nomor 6 itu, nomor 5, nomor 6 itu ada udara dari return. Ya. Ada 2 well. Pertama ada heat recovery well, dia untuk memindahkan temperatur ke bawah. Yang kedua ada desikan pasif kayak gitu ya. Jadi dia ada buat mengabsorpsi uap airnya. Udara masuk ke dalam ruangan, jadi lebih dingin karena ada well. Kemudian masuk ke cooling coil dengan entering yang tidak terlalu tinggi, leaving yang sudah rendah. Ketika sudah rendah karena jenuh dia masuk ke desikan. Di proses desikan diabsorb uap airnya sehingga yang keluar itu udah dingin, udah kering. Nah, si desikan ini dia naik ke atas juga. Nah, sehingga akhirnya karena dia menyentuh temperatur dingin di bawah, jadi return-nya juga akan terbantu, akan ada penambahan pendinginan dari cooling coil di bawah. Sehingga ketika masuk ke nomor 6, ya proses nomor 6 itu temperatur udah sangat dingin. Nah, yang dingin ini merecovery udara fresh air yang di bawah, kemudian dibuang ke luar ruangan. Ini secara psikometriknya, sangat simpel. Semua tentang proses yang terjadi di psikometrik, saya bisa pertanggungjawabkan dan saya bisa perlihatkan ke teman-teman. Tapi kalau untuk lebih detailnya, kita bisa berdiskusi di room. Atau bisa direct message dan sebagainya. Ini sistemnya, ini desikan well-nya, dan semua. Nah, langsung ke referensi aja ya. Jadi referensi kami ini salah satunya di Kedutaan Australia. Jadi di Kedutaan Australia Indonesia, India banyak lah ya, banyak sekali referensinya. Ini udah total solution. Jadi udah lengkap bahasan saya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Silakan Bu. Oke, baik Pak Maulana. Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa nih Pak. Jadi banyak ilmu yang ditransfer nih Pak ke audiens.